Hai, kenalin namaku Irani Ditisari dan temanku Rina Febrianti. Satu lagi ada Nur Hayati. Di sini kita akan membahas informasi akuntansi diferensial. Apa sih informasi akuntansi diferensial itu? Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Salah satu informasi penting yang biasanya diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Apakah itu? Itu adalah informasi akuntansi diferensial. Pengertian informasi akuntansi diferensial. Apa sih sebenarnya informasi akuntansi diferensial itu? Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan atau biaya dalam alternatif tindakan tertentu. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi diferensial terdiri dari biaya, pendapatan, dan dana atau aktiva. Informasi akuntansi diferensial mempunyai dua unsur pokok. Yang pertama, merupakan informasi yang akan datang. Yang kedua, perbedaan di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang pertama, pengakuan dan perumusan masalah atau peluang. Keputusan yang harus diambil oleh manajemen kemungkinan merupakan respon terhadap peristiwa yang mengandung masalah, ancaman yang dirasakan, ada peluang yang diperkirakan akan terjadi. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif, kuantifikasi konsekuensinya masing-masing. Jika masalah atau peluang yang telah selesai dirumuskan, manajemen mencari tindakan alternatif, yaitu menengok pengalaman yang sama yang terjadi di masa lalu dan menggunakan pemecahan masalah yang telah berhasil digunakan untuk mengatasi masalah yang sama di masa lalu. Yang ketiga, pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. Manajemen kemungkinan menggunakan pendekatan ekonomis rasional di dalam melakukan pemilihan alternatif optimum, sehingga pemilihan alternatif dilakukan didasarkan atas pertimbangan ekonomis rasional. Yang keempat, implementasi dan penindaklanjutan. Implementasi hanya akan berhasil jika individu yang memiliki pengendalian terhadap sumber dana organisasi. Jika individu yang dimiliki pengendalian terhadap sumber daya organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut sepenuhnya sanggup mewujudkan alternatif yang dipilih. Peran informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, merangsang manajemen di dalam mengidentifikasikan masalah. Yang kedua, memisahkan alternatif tindakan yang satu dengan alternatif tindakan yang lainnya. Yang ketiga, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Yang keempat, membantu menganalisis dan mengenai berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Biaya diferensial sebagai bagian dari informasi akuntansi diferensial. Yang pertama, ada biaya relevan. Suatu biaya dikatakan relevan jika biaya tersebut berhubungan dengan tujuan perekayasaan biaya tersebut. Yang kedua, biaya diferensial sebagai biaya masa yang akan datang. Biaya masa yang akan datang adalah biaya yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam periode yang akan datang. Yang ketiga, biaya diferensial sebagai biaya berbeda. Biaya diferensial adalah biaya yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan antara berbagai macam alternatif. Yang keempat, perbedaan biaya penuh dengan biaya diferensial. Biaya penuh yaitu unsur membentuk suatu produknya terdiri dari biaya langsung yang berkaitan dengan produk ditambah dengan bagian biaya langsung yang dibebankan pada produk tersebut. Sedangkan biaya diferensial hanya meliputi biaya yang berbeda dalam suatu waktu tertentu. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya diferensial selalu berkaitan dengan alternatif tertentu yang sedang dipertimbangkan untuk dipilih. Yang keenam,
Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dengan adanya volume kegiatan dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Yang ketujuh, ada biaya depresiasi. Biaya depresiasi merupakan alokasi secara periodik kos aktiva yang tetap yang diperoleh dalam waktu yang lampau. 8. Biaya tambahan. Biaya tambahan adalah tambahan biaya yang terjadi jika suatu alternatif yang berkaitan dengan perubahan volume kegiatan yang dipilih. Yang kesembilan, ada biaya kesempatan. Biaya kesempatan adalah pendapatan atau penghematan biaya yang dikorbankan akibat dipilihnya biaya tertentu. Yang kesepuluh, ada biaya keluar dari saku. Biaya yang akan memerlukan pengeluaran dari kas sekarang atau jangka terdekat sebagai akibat dari keputusan manajemen. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Keputusan ini dihadapi oleh manajemen saat produknya terdiri dari berbagai komponen dan memproduksi berbagai jenis produk. Yang kedua, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen adalah pendekatan diferensial dan biaya diferensial jika alternatif memproses lebih lanjut. Yang ketiga, menghentikan atau melanjutkan produk tertentu. Suatu kondisi di mana manajemen harus mempertimbangkan apakah ingin menghentikan atau melanjutkan suatu produk dalam suatu departemen yang mengalami kerugian. Yang keempat, ada menerima atau menolak pesanan khusus. Pendapatan pesanan khusus lebih dari pendapatan diferensial sama dengan menerima. Jika pendapatan diferensial kurang dari pendapatan pesanan khusus sama dengan menolak. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, membeli atau membuat sendiri. Diketahui PT Surya Andalas membeli suku cadang yang akan dibuat sendiri dengan informasi yang telah tercantum. Penyelesaiannya, keuntungannya diketahui persatuan sebesar Rp10 dan total keuntungan sebesar Rp5.500.000. Jadi lebih baik perusahaan membuat sendiri. Ini soal sebelumnya, PT Surya Andalas memerlukan tambahan mesin dan equipment. Berikut ini adalah biaya tambahannya. Jumlah investasi dalam fasilitas produksi sebesar Rp4.500.000. Umur ekonomis per tahun sebesar Rp3. ROI sebesar 25%. Ditanya, apakah penghematan yang dihasilkan dari produk sendiri suku cadang A sebesar Rp10 per satuan atau Rp5.500.000 per tahun tersebut memadai jika dibandingkan dengan besarnya investasi sebesar Rp4.500.000. Penyelesaiannya sebagai berikut. Dari penyelesaian tersebut dapat dihasilkan penghematan biaya selama umur ekonomis mesin sebesar Rp2.928.000. Investasi yang diperkirakan sebesar Rp4.500.000. Jadi lebih baik membuat sendiri daripada membeli karena penghematan biaya lebih kecil daripada investasi yang diperkirakan. 2. Menjual versus memproses lebih lanjut. Dengan adanya rumus tidak ada tambahan fasilitas produksi dan ada tambahan fasilitas produksi sudah tercantum. Dengan soal yaitu PT Gemintang adalah perusahaan yang memproduksi sepatu yang dihasilkan oleh PT Gemintang adalah jenis sepatu kulit. Dengan informasi biaya-biaya dan pendapatan sudah tercantum. Lalu, bagaimana penyelesaiannya? Yaitu yang pertama, tidak ada tambahan fasilitas produksi menghasilkan kondisi A lebih besar dari B, yaitu keputusannya memproses lebih lanjut. Dan yang kedua, ada tambahan fasilitas produksi, yaitu kondisinya menghasilkan A dikurangi B lebih kecil dari C.
keputusannya yaitu menjual. Lalu yang ketiga, menghentikan versus melanjutkan. Dengan rumusan yang sudah tercantum, fasilitas produk lama yang dihentikan pemakaiannya dan fasilitas produk lama dapat dimanfaatkan pemakaiannya. Contoh soalnya sudah diketahui, yaitu laba rugi tiap departemen pada suatu toko, nominal-nominalnya, biaya-biayanya sudah tercantum. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Yaitu manfaatnya biaya diferensial, yaitu biaya terhindarkan dengan ditutupnya kegiatan usaha departemen kelontong. Biaya variabel sebesar Rp13.000, biaya tetap terhindarkan sebesar Rp15.000. Total manfaatnya yaitu sebesar Rp28.000 dengan pengorbanan pendapatan diferensial yang hilang atau pendapatan penjualan yang hilang diakibatkan ditutupnya departemen kelontong, menghasilkan pendapatan diferensial sebesar Rp30.000 dengan hasil manfaat lebih kecil dari pengorbanan. Jika alternatif menghentikan dipilih, maka lebih baik toko tersebut tetap melanjutkan departemen kelontong. Lalu yang keempat, ada menerima versus menolak pesanan khusus dengan rumusan-rumusan yang sudah tercantum. Lalu kemudian bagaimana soalnya? Kapasitas produksi produk X diketahui 300.000 satuan per tahun, rencana produksi sebesar 250.000 satuan, harga atau produk sebesar Rp1.500, dengan anggaran biaya untuk tahunan tersebut sudah tercantum. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui dihasilkan pendapatan diferensial sebesar Rp28 juta. Dengan biaya diferensial terdapat biaya produksi variabel sebesar Rp14 juta, biaya komersial variabel sebesar Rp7 juta, menghasilkan Rp21 juta. Laba diferensial dihasilkan sebesar Rp7 juta. Jadi perusahaan lebih baik menerima pesanan khusus tersebut karena pendapatan diferensial lebih besar dari biaya diferensial, atau dengan kata lain perusahaan masih mendapatkan laba dari pesanan khusus tersebut.